Shalom, selamat sore Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita di hari ini dalam ibadah PW GKO Bintaro Jaya. Dan kita bersyukur kita sudah masuk di bulan Juli di tahun 2021. Bentar lagi Agustus, bentar lagi ber udah Desember ya. Kita bersyukur, puji Tuhan, kita dikasih kesehatan, umur panjang sampai hari ini. Karena itu Ibu-ibu yang terkasih mengawali bulan Juli ini, kita datang mau bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah kita pada sore hari ini. Nah, sebelumnya saya mau share dulu tata ibadah kita pada sore hari ini. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum ibadah mulai, mari kita menundukkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan, kami datang menundukkan hati kami dan pikiran kami di hadapan-Mu. Kami mau diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Pada sore hari ini kami mau menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada. Mari Bapa, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Berkati setiap perangkat yang kami gunakan di rumah kami masing-masing. Kami berdoa untuk jaringan internet, untuk laptop, untuk handphone yang kami gunakan. Tuhan berkati, kuduskan. Biarlah semua itu boleh menjadi sarana yang mau kami pakai untuk beribadah pada sore secara online. Terima kasih Bapak. Kami berdoa membuka ibadah kami di sore hari ini. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita mau angkat pujian pertama kita mau katakan bahwa hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja kita ada sampai hari ini di awal bulan Juli di tahun 2020. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Lagi katakan hanya oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya
Ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang di hadapan ya Allah, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang kami layak sembah dan kami puji. Kami agungkan dan kami tinggikan. Hanya oleh karena kemurahan-Mu saja Tuhan, kami ada sampai hari ini. Terima kasih Bapak. Mengawali bulan Juli di tahun 2021 ini Tuhan, kami datang membawa syukur dan terima kasih kami kepadamu. Dan terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami di sepanjang bulan Juni di tahun 2021. Banyak hal yang sudah kami alami Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan menolong kami, menyertai, memberkati kami, dan kami ada sampai hari ini. Terima kasih Bapak. Di tengah-tengah situasi COVID yang melanda dunia ini Tuhan, kami mengucap syukur Bapak, karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan umur panjang sampai hari ini. Karena itu Bapak, kami datang membawa syukur dan terima kasih kepada Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah yang kami lakukan pada sore ini Bapak, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini Tuhan, boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin. Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Namun sebelumnya kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan bahwa Ku tahu Bapa Engkau peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ruang kesaksian dibuka pada sore hari ini bagi ibu-ibu yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan lewat pribadi juga keluarga. Dipersilakan.
Bu Ican udah buka suara, silakan Bu Ican. Selamat sore Ibu-Ibu. Sore Ibu. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan terhadap diriku. Pada hari Senin yang lalu aku jatuh. Pagi-pagi saya pergi ke warung Ibu-Ibu ya, jam 5.20 saya jalan, motong dari tidak melalui pos satpam, ada taman kecil. Ada dari taman itu, di situ ada kolam, saya motong biar cepat begitu. Ternyata yang punya warung tidak jualan dan saya buru-buru pulang tanpa memikirkan bahwa tadi malam itu ada hujan, rumput yang agak jalan landai itu licin. Saya jalan cepat-cepat tanpa saya sadari, saya tergelincir dan terduduk. Sakit sekali perasaan saya, kayak mimpi gitu loh. Tapi saya bangun sendiri karena itu masih rada gelap gitu. Saya pulang ke rumah, tapi sampai di garasi saya melihat loh, kok lain. Ternyata kacamata saya jatuh juga. Saya tidak sadar gitu loh. Saking kencangnya saya jatuhnya. Dan itu saya bilang sama anak saya, Bang, Mama kan jatuh. Kacamata Mama rupanya ikut jatuh juga. Coba lihat deh, saya kasih tahu TKP-nya gitu. Anak saya pergi dan dia telepon, Mama saya udah ketemu kacamata Mama tapi patah. Gitu. Jadi sampai rumah saya buru-buru mandi. Tapi saya bisa jalan tidak berasa apa-apa gitu, tidak terlalu memikirkan jatuh yang kalau saya jalan, tapi waktu saya duduk saya berasa sakit gitu, lumayan sakit gitu. Saya duduk di sofa, saya nggak bisa bangun karena terlalu lembut. Untuk bangun saya harus dibantu oleh anak saya. Jadi aku coba duduk di kursi basuh plastik di meja makan. Saya bisa kerja. Saya bersyukur pada saat itu saya nggak merasakan apa-apa kalau saya berjalan. Nah, sebetulnya saya mau urut, tapi di situasi pandemi seperti ini, kita punya tukang urut yang bagus. Saya takut ke sana. Saya kirim anak saya supaya beliau dibawa ke sini. Ternyata beliau sakit juga. Saya nggak berani kalaupun sembuh karena apakah dia COVID atau apa, akhirnya saya diamin, saya cuma tanya begini. Saya bilang setelah hari kelima saya kalau duduk nggak sampai setengah jam, kaki saya semua kesemutan. Semua sampai ke lutut gitu, dari mulai alas kaki. Saya telepon beliau, Bude kenapa ya? Kalau saya sekarang duduk masih 1/4 jam, kok kaki saya semua kesemutan, kanan kiri, saya bilang. Dia tanya saya, kamu jatuhnya persisnya kayak apa? Saya jelasin ke beliau. Oh, itu mungkin ada darah menggumpal waktu kamu jatuh. Jadi itu menggumpal membuat kamu nggak ada sirkulasi di lutut, di betis kamu itu. Coba kasih nasi panas di daun, oles aja sesuai dengan iman kamu dari atas ke bawah, yang di tempat mana yang kamu jatuh itu, kata beliau. Tapi kan di rumahku ini kan cuma saya perempuan. Dan anakku ada dedek, memang saya mau suruh dedek, tapi akhirnya saya bilang sama kakak ipar saya, kakaknya Pak John, ada tukang urut yang sudah vaksin, dan kalau kamu mau, kita boleh suruh dengan segala perangkat, apalah katanya, prokes katanya. Oke lah, itu saya diurut hari Rabu kemarin karena saya takut, kata orang kalau kesemutan itu semua di kaki bisa lumpuh, itu yang saya takut waktu itu. Nah, beliau datang hari Rabu kemarin, saya diurut sama beliau, dia bilang, ini memang hanya bekasnya saja, tidak ada yang harus dikhawatirkan. Buktinya
kalau kamu bisa berjalan, walaupun sakit saya urut hanya bekasnya, kata beliau. Saya bersyukur banget, ya puji Tuhan, karena waktu saya jatuh itu saya bisa bayangin sampai kacamata saya patah gitu. Tapi puji Tuhan, hari Rabu kemarin setelah saya diurut, dia bilang baik-baik aja. Cuman karena badan saya kan overweight ya, jadi susah untuk sekali diurut itu menghancurkan yang sempat darah menggumpal itu, kata beliau. Jadi nanti next time harus di ini lagi supaya lebih lancar peredaran darah yang jatuh kemarin. Soalnya ini biru, kata beliau. Memar kayak gitulah namanya bekas jatuh itu. Jadi itu yang saya boleh bersyukur. Makanya ibadah-ibadah saya nggak ikut. Karena kalau ini posisi saya duduk sekarang ini nggak bisa berubah ini. Harus begini. Jadi duduk saya, kalaupun saya nanti agak tutup, saya nggak ada wajah, itu saya berarti berubah posisi. Karena saya duduk sampai setengah jam itu harus berubah posisi, belum bisa dengan posisi yang sama gitu. Tapi apapun itu hanya bekas luka. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan juga doa-doa buat saya. Saya berterima kasih untuk semua ibu-ibu yang sudah berdoa, mendoakan saya bahwa saya sudah sehat lah, saya boleh bilang, hanya bekasnya aja. Dan karena saya memang posisi duduknya yang memang harus diatur sementara, hanya itu saja. Jadi saya sudah bisa duduk sekarang di sini, itu yang saya ucapkan. Dan kemarin dulu itu pun saya sebetulnya kalau ada melihat saya ikut ibadah pelepasan Pak Leskodat, saya sebetulnya itu tiduran di kamar, saya buka WA saya di, kalau nggak salah di Komisi PW. Saya lihat ada ibadah pelepasan, jadi makanya wajah saya nggak ada di situ, saya sambil tiduran. Tapi sekarang puji Tuhan saya sudah bisa duduk begini, sudah dari tadi agak lama, itu satu kemajuan juga buat saya. Jadi yang saya saksikan di sini, Tuhan luar biasa dengan saya jatuh sampai kacamata pecah, dan dengan dukungan doa ibu-ibu juga semua, dan para majelis juga yang ada telepon saya, berdoa juga buat saya berterima kasih. Saya sudah sehat. Puji Tuhan, terima kasih ibu-ibu. Selamat sore. Selamat sore Bu Ican. Ya. Yusti, aku boleh sedikit sharing. Aku cuma mau bilang ke Bu Ican tuh harus ke dokter, tetap harus ke dokter. Bu Ican periksa. Saya juga pernah jatuh, bagian tangan saya tuh agak terkilir atau apa. Terus itu saya berasanya sebenarnya nggak sakit, saya merasa nggak sakit. Tapi lama-lama kok tiba-tiba udah beberapa hari kemudian berasa sakit. Tapi saya ke dokter kan, ini udah diurut, saya ke dokter. Dokter kasih obat buat saya dan dia bilang kalau misalnya obat ini, jadi itu di bagian yang Bu Ican jatuh itu kan katanya ada kumpalan darah atau apa. Jadi itu sebenarnya ada obatnya Bu Ican. Jadi nanti dikasih sama dokter, dibantu dengan pijit juga bagus. Tapi seharusnya Bu Ican harus cek ke dokter. Itu tuh harus Bu Ican. Soalnya nanti sekarang setelah diurut mungkin berasa lebih enak. Tapi nanti lama-lama dia akan kembali sakit seperti waktu itu saya. Saya cuma mau bilang itu aja Bu Ican, ya. Supaya Bu Ican tetap sehat. Jadi bisa bikin makanan enak-enak. Makasih. Tuhan berkati Bu Ican, Tuhan berikan kesembuhan bagi Bu Ican, tapi saya bilang Bu Ican lebih baik ke dokter juga Bu Ican untuk periksa, cek aja, nanti dikasih tahu sama dokter, ya. Itu ya. Makasih Yusti, itu aja. Makasih Tan. Terima kasih untuk sarannya tuh Bu Ican. Bu Ican cepat sehat, bisa diperiksa lagi ke dokter ya Bu Ican ya. Iya, masih takut aku ini keadaan ini. Oke. Oke. Nantilah. Siap. Terima kasih Bu Ican, Tuhan berkati Bu Ican supaya sehat selalu. Silakan, ada lagi yang mau kasih kesaksian? Ada Mama Sela mau berbagi di sore hari ini kah? Bu Christine. Iya. Ya, silakan Mama Sela. Terima kasih Bu Yusti. Selamat sore semuanya. Saya mau kasih kesaksian gimana kemarin
pas Bapak di saat-saat akan pulang ke rumah Bapak. Jadi saya waktu kemarin itu tanggal 30 dapat telepon, saya lagi makan siang, dapat telepon dari villa, dibilang sama tukang, Bu, sebaiknya ada keluarga yang temenin Bapak di sini gitu, tapi Ibu nggak usah panik gitu ya. Salah satulah siapa aja gitu yang temenin Bapak di sini gitu. Jadi selama ini Bapak biasanya ditemenin sama yang tuan jaga villa, tapi dia nggak pernah masuk ke dalam villa ini gitu, yang saya sedang ada di sini. Nah terus saya langsung telepon kakak saya, karena kita kan nggak ada supir, jadi saya telepon kakak saya, Kak, ini dapat info dari tukang, katanya kita salah satu keluarga harus ada yang di sana gitu. Terus udah gitu kakak bilang, ayo kita berangkat. Ya udah, kakak datang di rumah, ya udah Kak, udah makan belum? Belum, katanya. Ya udah, ayo makan dulu. Makan dulu, terus saya juga minum vitamin dulu gitu kan. Jadi baru saya langsung berangkat ke villa, terus kita cerita-cerita sama kakak. Kakak bilang, nanti kita tidurnya di rumah Omah aja yang di Lido. Tapi kita lihat dulu gimana keadaan El, kata kakak bilang begitu. Saya bilang, oh iya, kita tidurnya di Lido aja gitu begitu. Jadi supaya kita dekat, kalau ada apa-apa kan kita bisa gampang cepat gerakannya gitu. Oh iya. Tapi begitu sampai di villa jam 4 kita sampai di villa. Terus Bapak lagi sedang duduk di posisi kemarin meninggal itu, katanya dari jam 2. Bapak duduk dari jam 2. Nah, terus waktu ditelepon itu sama tukang itu, terus saya tanya kan, Bapak udah makan belum? Sepertinya Bu, makanannya nggak dimakan. Makanannya nggak dimakan. Memang dia bilang katanya dia pernah WA sama saya, nih. Mulut papi seriawannya banyak, jadinya nggak bisa makan katanya. Oh iya Pi, kumur betadin biru itu kan. Jadi saya bilang kumur. Terus dia kalau jawab saya udah WA panjang, tapi dia jawabnya cuma singkat-singkat aja, iya gitu. Terus habis itu waktu di villa itu saya lihat udah sampai di villa. Terus saya langsung, kakak saya, Kak Friski langsung semprot semua dengan disinfektan. Jadi disinfektan gitu, disemprot dulu, saya belum masuk. Kak Friski dulu masuk semprot disinfektan, Bapak juga disemprot sama disinfektan. Terus baru saya masuk, saya juga disemprot sama disinfektan. Kita nggak bawa HP, jadi cuma yang kita pegang cuma hand sanitizer dipegang-pegang terus sama kita, taruh di kantong, terus pakai masker, 2 masker dengan pakai face shield. Kakak bilang, kita harus tolong, kita harus bantu El, kasihan dia katanya gitu. Kita memang hampir setiap hari kakak tuh datang sini ngelihat gitu kan, bagaimana keadaannya El. Biasanya lihat apa dia makan gitu. Tapi saya kesini itu dengan yang terakhir baru 3 kali. Karena waktu pertama mau PCR itu tanggal 24, saya bilang sama kakak saya udah bilang, ayo Sen kita pergi ke sana, kasih kuat El. Saya telepon sama ini, waktu itu masih bisa bicara dia, masih ngomongnya masih jelas. Tapi Mami mau ke sana, tapi Mami nggak di villa, nanti tidurnya di Lido, di rumahnya Oma. Terus Bapak bilang, enggak, jangan. Kamu jangan datang sini. Udah biar aja, nggak apa-apa, Kak Friski aja sendiri, katanya. Terus ya udah, saya bilang, ya udah. Akhirnya saya bilang sama Kak Friski, takutnya kan dia ada perasaan khawatir atau gimana. Tapi El bilang nggak boleh ke sana.
Katanya ini aja, kakak aja. Oh ya udah, nggak apa-apa, kakak aja. Jadi kakak yang pergi. Jadi kakak juga yang bawa El pergi PCR di rumah sakit Mayapada Bogor. Jadi kakak di depan, El di belakang gitu. Nah, setelah itu di tanggal 30 itu pada saat hari itu sebelum dia meninggal, kita semua kan udah didisinfektan semua. Saya masuk, terus saya tanya sama Petua, mau makan? Dia tunduk, iya. Terus langsung saya bikinin ini apa? Bikinin ini quakers, terus campur dengan udah ada setiap hari itu dia makannya, dia sukanya itu kacang ijo. Jadi kacang ijo ada, saya udah dingin, saya panasin dulu kasih dengan ini susu low fat ini, saya kasih sama dia dicampur gitu. Dan dicampur kira-kira 5 sendok begitu ini quakersnya. Saya campur, aduk. Jadi anget-anget. Terus dimakan habis. Dimakan habis pada saat jam 4 itu, dimakan habis. Quakersnya dimakan habis, terus saya bilang, minum, Pi. Jadi dia minum aqua. Minum. Saya minum, Pi. Ya, minum. Udah. Habis minum, saya bilang, Pi, minum obat ya? Iya. Ini udah diminum belum? Saya tanya. Jadi dia ngangguk gitu kan. Karena waktu hari itu suaranya itu udah nggak jelas. Udah apa ya? Udah suaranya udah kurang ini gitu, kurang dimengerti gitu loh. Jadi saya bilang minum obat. Ini udah diminum belum? Tapi dia bilang kalau belum, dia bilang belum. Kalau udah. Akhirnya udah diminumin semua obat. Terus saya lihat di meja itu semua berantakan. Terus makanan sepertinya dari kemarin itu dia nggak makan. Hanya yang dia makan itu kacang ijo. Gitu, kacang ijo aja dengan ada daun kelor gitu kan, daun kelor di kuah. Mungkin dia minum airnya cuma sedikit gitu. Yang lainnya makanan nggak dimakan. Akhirnya saya ambil semua barang-barang, saya buang di tempat sampah, saya cuci semua itu barang-barang cuci. Pokoknya sebentar-bentar kita kalau misalnya habis pegang apa-apa langsung cuci tangan atau semprot dengan hand sanitizer gitu. Jadi saya waktu itu posisinya dengan kakak itu dekat sekali gitu loh, dekat dengan dengan suami saya gitu kan. Terus begitu selesai makan, selesai minum obat, ada ini sekitar 2 jam kemudian, saya tawarin lagi makan, Pi, mau makan? Terus dia bilang, iya mau makan. Jadi saya bikinin lagi dengan makanan yang sama, terus saya suapin lagi. Saya suapin, tapi dia cuma mau 3 sendok sedikit-sedikit lah, nggak banyak. 3 sendok, terus dia udah nggak mau. Udah gitu, mau minum, Pi? Iya mau minum. Terus saya ambilin air hangat, taruh di gelas, terus saya ini kasih minum gitu kan, tapi dia udah nggak bisa minum. Akhirnya saya pakai sendok, saya suapin. 2 sendok dia minum gitu. Habis itu udah selesai itu, terus dia tunduk diam. Habis tunduk diam gitu, terus saya panggil-panggilkan, Pi, dipanggil-panggil, tapi dia nggak respon gitu. Terus nggak respon, dia ini saya ambil untuk pengukur ini oksigen dalam darah tuh, oksigen ya, saturasi ya. Iya, saturasi. Saya ambil itu, ambil saturasi, terus saya ini di tangannya. Oh iya, saya maaf lupa. Waktu pada saat habis makan pertama itu, yang habis itu, saya cek saturasinya dia, 96. Saturasinya, bagus. Begitu saya cek yang kedua, setelah makan kedua itu, setelah dia lagi sedang tunduk itu, saya cek habis makan kedua ini, saturasinya nggak ada lagi gitu loh. Jadi saya pikir, ini
mungkin rusak ini alatnya. Soalnya teman saya bilang yang bagus itu katanya yang harganya 500. Kalau yang 200 katanya kurang begitu bagus, suka rusak-rusak. Memang kita udah beli berapa kali alat saturasi itu rusak terus, udah 4 atau berapa kali gitu. Jadi saya pikir oh rusak kali ini alat ini. Terus saya langsung ambil disinfektan, semprot. Disemprot dulu itu alat itu, terus saya iniin di jari saya. Saya lihat di jari saya, saya punya bagus ini 999, kok bagus ya. Berarti ini jalan ini alatnya. Terus saya masukin lagi ke jari papinya Sela. Pas dimasukin nggak bisa lagi. Terus waktu itu kan kakak saya lagi sedang keluar gitu. Terus saya panggil, "Kakak, kok ini alat saturasinya nih nggak bisa ya?" Terus kakak saya bilang, langsung datang, terus kita langsung telepon perawat, dan sebelumnya memang kita juga udah telepon perawat, rencananya pengen dibawa ke UGD, tapi di UGD itu katanya ngantri juga di rumah sakit Ciawi itu gitu loh. Kebetulan dia kerja di rumah sakit Ciawi itu, perawat itu gitu. Jadi sementara itu sedang antri juga gitu. Terus udah gitu, begitu ini saya tanya, kakak saya tanya sama perawat, "Ini gimana nih kalau begini lagi diam?" "Oh, kalau diam kayak begini itu nggak apa-apa," katanya. "Nggak apa-apa," dia bilang katanya. "Itu berarti virusnya juga diam," katanya. "Tapi ini udah diinin saturasinya tuh udah nggak ada," gitu. Terus, "Oh, coba cek nadinya." Kakak bilang, "Cek nadi di mana?" Sampai kakak juga bingung cek nadi di mana. Terus di pergelangan, terus dicek. Terus langsung kakak bilang, "Wah, Sen, udah nadinya udah nggak ada," gitu loh. Jadi saya ambil kesimpulan di sini kalau Bapak itu memang menunggu saya. Jadi dia waktu saya dalam perjalanan, dia ngomong sama tukang, "Ibu sudah sampai di mana?" 2 kali dia bilang, "Ibu sudah sampai di mana?" Dan saya saya bisa melayani dia saat terakhir kalinya gitu, dan saya bersyukur juga semua di sini dari kelurahan juga membantu gitu kan. Tadinya dari sekdes ini bilang mau dikuburnya di dekat sini katanya. Terus tapi kan aturannya kan nggak bisa kayak begitu kan, kalau COVID kan nggak bisa di sembarang tempat gitu. Jadi akhirnya dimakamkannya di Cibungbulang Bogor. Jauh sekali tempatnya gitu. Tapi ya bersyukur semuanya boleh berjalan dengan lancar. Jadi dimakamkannya di sana sekitar jam 1, jam satuan. Terus saya dengan kakak kembali lagi ke villa ini jam 4 subuh. Terus waktu itu sampai di villa saya langsung tidur cuma 1 jam, tapi nggak bisa tidur. Terus juga badan juga lemah gitu kan, lemes gitu kan. Terus udah gitu juga seperti masuk angin begitu kan. Terus saya langsung minum obat dulu kan, minum obat, berdoa, terus lemes pada besoknya juga udah lemes, nggak bisa tidur sampai malam, nggak bisa tidur. Terus tiba-tiba air mata jatuh gitu kan. Terus saya dengan Ibu Pendeta Iren berdoa, terus dengan Ibu Pendeta Geraldine juga berdoa gitu kan, menguatkan saya gitu. Dan terus juga saya bersyukur, maksudnya semuanya dari yang terakhir itu saya bisa melayani suami saya, dan saya bisa berdoa dengan beliau juga gitu. Waktu pada saat makan saya bawa dulu dalam doa gitu. Jadi saya bersyukur ya memang ini mungkin udah kehendak Tuhan, waktunya suami saya udah selesai di dunia, dan saya bersyukur karena dia udah bersama Tuhan Yesus. Itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih Mama Sela kesaksiannya. Mama Sela boleh nanya, Papa Sela terdeteksi itu berapa minggu? Boleh. Kalau dari sakitnya itu yang dia bilang pertama masuk angin itu jadi hari ke-10
hari 10 sampai dia kembali ke rumah Bapak. Tapi terdeteksinya kita kan baru PCR itu tanggal 24. Tanggal 24 hasil PCR-nya itu tanggal 25. Terus dengan CT-nya itu 20. Gitu. CT-nya 20 gitu. Terus ya ini apa? Begitu aja ininya gitu. Ada lagi pertanyaan? Ibu ada yang mau nanya? Iya. Iya, kita kaget juga Mama Sela karena kan kita tahu Papa Sela sehat, Mama Sela juga keluarga sehat gitu kan. Itu Iya. apa nih dalam perjalanan pulang dari Manado itu Kak? Boleh tahu Mama Sela? Enggak. Jadi kalau di sini nih di villa ini kan ada beberapa orang yang kerja. Jadi ada sekitar 7 orang yang kerja. 7 orang yang kerja sedang bikin lagi apa villa yang di sebelah gitu kan. Jadi maksudnya supaya kalau misalnya kita datang rame-rame kita bisa banyakan gitu loh ya gitu. Nah terus ada 7 orang kerja itu mereka itu di sini pada nggak pakai masker. Tapi kalau Bapak rajin pakai masker gitu. Makanya Bapak bilang sama saya dia kenanya tuh bukan di sini. Kalau menurut dia karena dia suka makan di luar gitu loh. Katanya lah kalau makan di luar kena dari apa Pi? Menurut papinya Sela katanya, oh ini dari ini Mi, kayaknya dari sendok katanya. Dia bilang begitu. Terus saya perhatikan memang kalau di sini makan di sini saya lihat sendoknya itu terbuka gitu loh. Jadi orang kan gampang aja kan maksudnya ambil ininya aja apa namanya dari atasnya gitu. Gitu. Nah, kalau saya makan misalnya kayak kemarin saya makan di Lido saya lihat oh ini ya bisa jadi juga gitu ya kita nggak tahu dari mana virusnya gitu kan jadi saya bilang oh iya kalau saya ambil sendok langsung saya cuci dulu di tempat cuci tangan saya cuci dulu gitu kan baru saya pakai gitu sendoknya. Nah terus juga kalau bisa juga dari sini tapi orang-orang di sini yang tukang-tukang itu pada sehat-sehat gitu sehat-sehat dan bisa jadi mereka OTG gitu orang tanpa gejala. Karena ada juga yang sakit apa flu tapi mereka nggak apa-apa gitu loh. Gitu. Jadi mungkin ya mereka kena OTG gitu. Jadi tanpa disadari sama Bapak mungkin bisa aja Bapak mungkin bercerita gitu kan terus nggak terlalu jarak apa gimana gitu atau cuma jarak mungkin 2 meter dia pikir nggak apa-apa gitu kan taunya 2 meter misalnya virus masih bisa menjangkau misalnya. Seperti kayak begitu gitu. Jadi kita memang benar-benar harus prokes benar-benar. Jadi jangan sampai kecolongan lagi gitu ya. Itu. Tapi Bapak itu kemarin itu masih cerita, maksudnya masih ngobrol sama karyawan Bapak di Bolok. Gitu. Nah, Bapak kan ada apa jual beli mobil gitu kan. Jadi masih cerita, masih mau negosiasi ini, tapi katanya udah nggak jelas, memang udah nggak jelas suaranya. Jadi yang di Bolok bilang, Bapak, saya kasih mati aja ya, soalnya ini Bapak ngomong udah nggak jelas gitu. Jadi udah nggak jelas memang suaranya gitu. Iya, tukang-tukang itu mungkin dia punya daya tahan tubuhnya kuat. Papa Sela ada bawaannya yang kemarin Mama Sela Iya, ngomong, benar. Papinya Sela itu ada komorbid, ada penebalan jantung dengan darah tinggi. Jadi setiap hari minum obat gitu loh. Minum obat jantung, minum obat darah tinggi juga gitu loh. Nah terus waktu itu kenapa saya nggak bawa ke rumah sakit papinya Sela? Karena saya udah ini di rumah sakit Premier yang biasanya Bapak kontrol jantung dan dokter jantungnya ada di situ itu urutan ke 159. Terus ke Pondok Indah juga penuh juga. Terus disarankan sama kebetulan ada saudara dokter juga, terus dengan dari puskesmas juga dibilangnya kalau Bapak masih bisa berjemur atau masih bisa berjalan lebih baik isman di rumah gitu. Lebih baik isman di rumah. Terus ada juga yang ya menyarankanlah teman-teman gitu kan, lebih baik isman di rumah katanya gitu. Terus saya bilang, berjemur. Jadi saya tanya sama tukang, Bapak berjemur enggak? Karena dia udah nggak jawab-jawab kalau ini paling cuma satu-satu kata gitu dia jawab. Terus saya cuma tanya sama tukang pantau dan
Bapak berjemur nggak tadi? Berjemur. Jadi sampai dengan 1 hari sebelum dia meninggal masih berjemur. Pada saat mau meninggal itu dia hari itu nggak berjemur. Biasanya Bapak bangun pagi-pagi jam 6 udah bangun katanya. Nanti dia udah matikan lampu. Ini nggak bangun sampai jam 1 apa jam 2 gitu katanya dia baru bangun. Gitu. Iya, Begitu. Mama Sela. Terima kasih Mama Sela untuk kesaksian yang sekaligus jadi pembagian sharing Pembelajaran. ya, Iya. pembelajaran buat kita semua supaya Tapi apa Bapak nggak sesak-sesak, Bu? Sebelumnya nggak pakai Sesak. oksigen atau Bapak sesak. Bapak sempat sesak. Ya saya waktu saya datang ke sini, Bapak sempat sesak. Saya tanya, sesak? Iya sesak. Jadi saya bawa oksigen. Saya bawa oksigen. Saya iniin ke ini. Dia sempat hirup. Iya, dia sempat hirup. Yang pertama dia sempat hirup. Yang kedua dia udah nggak bisa hirup. Dia bunyi-bunyi ininya apa? Karena dia posisinya duduk. Kalau jantung katanya begitu. Jadi udah nggak menghirup oksigen lagi. Jadi dia napasnya udah bunyi gitu. Gitu. Jadi udah bunyi-bunyi begitu. Jadi katanya kalau udah kayak begitu, perawat bilang itu udah nggak masuk oksigennya katanya. Saya waktu itu bantu, tarik napas panjang. Tarik napas panjang. Begitu saya bilang begitu. Tapi saya perhatikan juga dia bilang katanya kan seriawan. Saya kan kumurin juga betadin dengan apa tuh namanya Enkasari. Pertama saya Enkasari karena dia setiap hari udah pakai betadin kan. Katanya dia seriawan, tapi saya perhatikan nggak ada luka-luka gitu loh di ininya. Di apa? Coba mana lihat lidahnya coba. Saya bilang kan, lihat lidahnya. Saya lihat nggak ada seriawan gitu, nggak kelihatan seriawan. Mungkin virus yang udah di dalam tenggorokan gitu. Waktu papinya Sela mau minum obat, saya juga nggak langsung ini. Jadi saya bilang mana tangannya? Dia masih respon, kasih tangannya. Jadi saya kasih obatnya di tangannya, dia minum sendiri obatnya gitu loh. Gitu. Iya. Jadi begitu. Makanya sekarang saya masih di villa karena saya dengan kakak saya berdua. Jadi masih di villa karena ini apa? Kita menunggu untuk PCR dulu. Jadi saya udah telepon ke rumah sakit Mayapada, kita bisa kapan mau PCR. Jadi dari tanggal 30 besok kita udah bisa PCR. Dan yang mudah ibu-ibu tolong doakan supaya semoga ya Bu, hasilnya baik ya Ibu. Iya, hasilnya negatif dan bisa pulang ke rumah. Tapi sebelumnya saya ini udah pengen pulang ke rumah gitu kan. Saya bilang sama kakak saya, ayo pulang ke rumah aja nggak apa-apa deh. Yang penting kan kita di dalam kamar nggak keluar-keluar. Tapi tadi pagi saya berdoa seperti ada ini, jangan pulang ke rumah gitu kan. Maksudnya kan kita nggak tahu gitu kan. Kita kan takutnya kita OTG apa bagaimana gitu. Jadi seperti ada yang kasih tahu, udah jangan pulang ke rumah. Padahal sebelumnya sepertinya saya maksa kakak saya, ayo pulang ke rumah gitu kan. Terus tapi tadi pagi saya seperti ada jangan pulang ke rumah karena belum ada hasilnya nanti. Nanti tunggu hasil negatif baru saya bisa pulang ke rumah. Saya takutnya kan nanti misalnya omah juga lagi agak kurang enak badan, nanti misalnya peluk saya atau Sela juga peluk saya gitu kan, itu bahaya untuk mereka gitu. Jadi saya dengan kakak saya masih isman di villa di Lido gitu. Mama Sela di sana jangan lupa makan yang banyak, Mak. Iya, itu saya hari-hari pertama aja Bu Justin, hari pertama saya nggak nafsu makan. Kakak saya bilang, aduh, katanya, saya bilang, ayo Kak, kita makan yang enak, makan di mana kek gitu. Yeah. Katanya, ya makan yang enak aja. Waktu mau pulang ke villa, mampir dulu. Kakak saya bilang, aduh saya mau makan Indomie katanya. Indomie telurnya 2. Jadi kakak saya beli Indomie telurnya 2, saya beli nasi goreng. Beli nasi goreng mungkin saya cuma dimakan kali berapa ini, karena nggak nafsu makan. Jadi sampai di villa saya juga paksain ini, saya mandi dulu kan, mandi pakai air panas, terus minum susu dengan bikin ini nih apa nih, bukan promosi nih, ini merah putih nih,
merah putih hebat dari Makassar, dia ini baunya seperti mentol gitu. Jadi pakai air panas mendidih setengah gelas, tuangin ini 5 tetes, terus dihirup-hirup, terus hirup yang dalam ini apa namanya uapnya, terus masih panas-panas diminum juga. Jadi masih panas-panas, udah habis hirup yang dalam yang banyak sampai rasanya sampai di kepala. Ini merah putih ini hampir sama dengan ini ya apa namanya kayu putih mungkin gitu. Tapi ini lebih strong gitu loh. Jadi saya hirup ini. Nah kakak juga begitu, dia setiap hari hirup ini gitu, hirup ini minyak kayu putih, minyak ini ya, minyak apa merah putih hebat gitu. Jadi habis itu diminum. Jadi 2 kali minum itu langsung enak, langsung pengen makan gitu ya, pengen makan terus ya udah pagi-pagi saya ini di pinggir tempat tidur semua ini Yakult gitu, Yakult dengan ini pokoknya di pinggir jadi tinggal ngambil gitu. Ininya juga nih udah ada nih untuk air panas siap semua gitu kan. Terus ya tentunya juga dengan pertolongan Tuhan, dengan maksudnya kita percaya kalau Tuhan pasti Tuhan bukakan jalan untuk kita gitu loh, memberi kekuatan dan kesanggupan untuk kita gitu loh, karena Tuhan sudah berada di depan kita gitu. Tuhan menolong saya dan menolong kakak saya gitu. Soalnya kemarin itu sebenarnya memang kita itu nekat banget gitu loh. Nekat banget gitu dengan ini yang kayak begitu. Terus tapi kakak memberi semangat. Oh, yang penting kita disinfektan katanya gitu. Jadi semprot-semprot terus gitu. Nah, mudah-mudahan besok saya mau PCR dengan kakak ya. Saya mau berdoa yang siapin dengan makanan-makanan juga supaya besok habis PCR hasilnya lusa, mudah-mudahan negatif kita berdua. Iya, Bu. Hati yang gembira yang Mama Sela adalah obat ya. Iya. Semangat, Iya. sukacita. Bu. Iya, terima kasih. Mama Mika juga sehat-sehat. Bu Christine. Iya, Mama Mika. Iya, Mami, kalau Mami itu ini Mami itu infeksinya itu waktu pertama kali masuk di rumah sakit itu 200 lebih, 240 apa berapa gitu. Jadi tinggi sekali, harusnya kan di bawah 5. Nah, dia udah waktu dia pulang itu infeksinya itu 40. Jadi masih tinggi juga gitu. Masih tinggi tapi udah masih tinggi. Makanya tetap berobat jalan. Oma COVID juga? Enggak, Oma bukan COVID. Oma radang ginjal. Infeksi ginjal gitu. Jadi ada infeksi ginjal, terus Oma juga ada radang paru-paru tapi bukan mengarah ke COVID, cuma sedikit. Kayaknya kalau radang paru-parunya oke gitu kan, maksudnya udah agak bagus gitu. Radang paru-parunya agak bagus. Terus dengan Oma ada ini juga, ada jantung juga. Oh, jantung. Ada jantung juga gitu. Dengan Oma masih agak kurang enak makan katanya gitu. Makanya tadi saya bilang ini makan ini yang enak nih gitu. Begitu. Ya. Saling menyemangati ya Mama Sela ya. Ya, Ibu Yus. Terima kasih. Terima kasih Ibu-Ibu PWGKO atas supportnya. Terima kasih doanya juga. Bu, tetap kuat di dalam Tuhan, terus berdoa. Ibu. Terima kasih Ibu. Ya. Tetap kuat, tetap semangat, sukacita. Nanti teman-teman kalau ada yang tahu, Ibu ada yang tahu apa vitamin kayak Bu Eli Simamora tuh banyak banget vitamin yang dia tahu tuh. Bu Eli Simamora bagi ke Bu Christine vitamin D, vitamin E yang bagus. Oh iya, saya juga minum vitamin D dengan vitamin K, vitamin D 5.000. Vitamin D 5.000 dengan vitamin K untuk tulang, K2, terus dengan Becom Z. Jadi satu-satu aja itu. Untuk daya tahan tubuh ya, dengan untuk tulang, dengan berjemur. Berjemur dengan minum susu. Pas tadi di sini ada matahari bagus. Kalau kemarin nggak ada matahari gitu. Makan telur Ibu, 1 butir direbus setiap hari. Iya.
Iya, Telur, iya, iya. makan telur ya. Iya. Satu butir satu, tapi jangan yang kuningnya, putihnya aja ya. Iya, putihnya aja. Tiap hari. Beli mau ngomong apa, Beli? Ya, pertama turut berduka cita ya Bu Christine. Kalau Iya, masalah terima kasih. vitamin bisa kita japri nanti. Iya. Oke, kalau saya mau membagikan bagaimana pelajaran iman yang luar biasa ya, berjalan bersama Tuhan. Iya. Anak kami Michael kan berjuang masuk ke perguruan tinggi negeri. Dari awal masuk SMA saya sudah mempersiapkan karena belajar dari abang dan kakaknya. Jadi di situ kelas 1 SMA itu udah langsung digas gitu. Tapi si Michael kami ini kan orangnya santai, belajar di menit-menit terakhir menjelang ujian. Akhirnya hasilnya pun tidak begitu memuaskan. Tapi dia tetap dapat jatah untuk mengisi jalur undangan. Ibaratnya 75 yang boleh mengisi form itu dari sekian banyak siswa, dia itu ada di nomor 70. Kalau Stephen dengan Oping dulu masuk 10 besar gitu kan, jadi kita yakin. Tapi si Michael ini di urutan ke-75 dari 70 dan 75. Rankingnya pun selalu 5 besar di bawah. Kalau abang kakaknya 5 besar di atas, dia 5 besar di bawah gitu. Tapi kami bersyukur banget waktu itu dia bisa mengisi form undangan karena ternyata yang dilihat tidak semua mata pelajaran, hanya mata pelajaran MIPA. Nah, di pelajaran itu memang kami geber dia habis-habisan gitu ya. Saya antari dia sampai ke Pondok Gede les setiap hari Sabtu Minggu, saya pergi ke sana gitu, ngejar gurunya. Bagus katanya kan. Saya kejar tiap Sabtu Minggu ngeles gitu. Jadi akhirnya tercapailah form ini diisinya. Tapi untuk ranking-ranking 70-an gitu, itu tempatnya itu udah di ujung-ujung lah itu. Maksudnya PTN yang tidak favorit gitu. Sementara cita-cita dia sama seperti abang dan kakaknya ITB. Jadi saya bilang, kamu belajar, kuncinya cuma itu, belajar, berdoa, minta sama Tuhan. Ketuk itu kerajaan Allah itu, minta gitu. Tapi kamu harus punya usaha. Nggak bisa kamu berdoa tanpa usaha, nggak bisa gitu kan. Akhirnya berjalan waktu, keluar pengumuman Anda tidak lulus. Itu undangan ya, Anda tidak lulus. Diambil ke IPB, nggak lulus. Kemudian PPKB, ini undangan yang berbayar. Dia pilih ke UI, Anda tidak lolos. Berikutnya SBMPTN, dia pilih ke ITB. Anda tidak lolos. Mulailah mengejar yang mandiri-mandiri kan. Unibrau pertama keluar pengumuman. Anda tidak lolos. ITS juga. Anda tidak lolos. Jadi udah terlalu biasa saya mendengar Anda tidak lolos gitu kan. 2 hari yang lalu saya ada keperluan keluar rumah, lupa bawa handphone. Pengumuman SIMA UI itu jam 1. Jam 1 saya di luar rumah, saya sampai ke rumah jam 2. Masih belum masuk ke pintu rumah, si Jonah udah teriak, Mama, Ikel nggak lulus, gitu kan. Udah biasa dengarnya, ya udah nggak apa-apa, nggak lulus, gitu kan. Si Michaelnya juga ikut-ikutan, Ma, aku nggak lulus, katanya. Ya udah nggak apa-apa, gitu. Dia bilang, Mama malu kalau aku nggak lulus, katanya gitu kan. Ini bukan masalah malu atau nggak malu, Kel. Mungkin orang tahu kamu nggak lulus, ya mau bilang apa gitu. Hanya saja coba kamu berjuang. Ini mesti ada waktu, mesti ada beberapa yang belum tes gitu kan. Berjuang sampai tetes darah terakhir, harus berjuang, harus belajar gitu. Itu saya juga berpikirnya gini ya. Bapaknya kerja, abangnya kerja, kakaknya lagi praktek kerja. Si Michael memperjuangkan diri dengan ujian. Aku sama Jonah ngapain gitu kan?
Akhirnya si Jonah lah yang kuajak berdoa. Ayo Jonah, kita minta sama Tuhan. Satu aja tempat untuk si Michael kita ini. Masa nggak dikasih? Akhirnya setelah itu ternyata nggak berapa lama mereka kasih tahu, Mama si Michael ini lulus ke UI, kata gitu kan. Tapi saya udah nggak percaya karena udah tadi awal dibilang nggak lolos gitu kan. Lulus kok Ma, katanya kan. Oh ya, jadi nggak ekspresif lagi responnya, biasa aja. Oh ya, ya oke. Coba bener apa enggak ini? Ternyata bener gitu kan. Puji Tuhan gitu. Bersyukurlah kami bahwa walaupun apa yang dia inginkan itu tidak maksudnya dibelokkan Tuhan gitu ya, nggak sesuai dengan keinginan dia. Dia kan inginnya kayak abang kakaknya, tapi Tuhan belokkan itu, dia akhirnya keterima di UI. Kami percaya bahwa itu sempurna gitu. Mungkin kalau di ITB dia akan kesulitan dengan cara dia, mungkin di UI akan lebih bisa diikutinya. Dan di situ kami belajar berserah penuh lah kepada yang diberikan Tuhan kepada kami gitu kan. Kami juga sebagai orang tua, aku terlalu cerewet. Kalau bisa dibilang udah antara level 1 sampai 10, aku udah keluar dari jalur gitu kan. Udah mungkin 12-15 tingkat kecerewetanku gitu kan. Saking khawatirnya bagaimana dia berjuang dengan kurang gitu loh. Aku selalu bilang sama dia, kalau kamu tidak lulus karena kamu kurang berjuang, sayang waktunya, sayang tenaganya, sayang uangnya terutama. Gitu kan. Baru karena akan makan waktu setahun lagi untuk dia bimbingan gitu, karena kami komitmen tidak akan menguliahkan anak kami di perguruan tinggi swasta. Dia kalau punya keinginan kuliah harus di negeri supaya dia berjuang untuk itu. Dan kalau kami melihat bahwa dia bisa masuk ke UI, kami percaya bahwa ke depan dia akan bisa menghadapi apapun tantangan itu. Tentunya harus berjalan bersama Tuhan ya. Bahwa apapun nanti ke depan masalah-masalahnya, selalu kami tanamkan, baca itu Alkitabnya, berdoa supaya kamu punya tuntunan dalam perjalanan hidupmu gitu kan, bahwa dalam hidup ini akan banyak sekali masalah-masalah, tapi semuanya ada jawabannya. Kembali kepada yang di atas. Demikian kiranya menjadi berkat buat kita semua bahwa perjuangan kita itu harus selalu dibarengi dengan doa dan pasrah penuh kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Bu Eli untuk kesaksian luar biasa. Perjuangan Bu Eli juga luar biasa. Jadi anak berjuang, Bu Eli juga berjuang ya. Sehingga hasilnya pasti Tuhan berkati dan hasilnya terbayarkan ya Bu, kasus kecapeannya semuanya terbayarkan. Michael diterima di UI, itu satu kebanggaan, pasti semua orang tua pengen dong anaknya kuliah di UI, ITB gitu kan. Itu luar biasa. Mama Sela juga terima kasih untuk kesaksiannya. Kami juga turut berduka cita untuk kehilangan papanya Sela. Semoga Mama Sela juga semangat terus, karena ada Sela yang harus dilihat ya, Mak. Jadi, iya, terima kasih, Mama Sela. Iya, terima kasih, Bu. Oke, Ibu, demikian ruang kesaksian pada hari ini. Kita akan lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang hari ini bersama Ibu Lucy, Ibu Pendeta ada satu dan lain hal berhalangan. Jadi, Ibu Koordinator yang menggantikan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kita siapkan hati kita mau angkat pujian bagaikan bejana siap dibentuk.
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Silakan untuk Ibu Si. Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, sebelumnya mohon maaf Bu Pendeta Irin tidak sempat hadir dan berhalangan mendadak, maka saya akan membawakan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada sore hari ini, di mana ibu-ibu PW boleh hadir begitu setia kepadamu Bapa, untuk kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terlebih lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya roh Tuhan ada pada kami dan ada beserta dengan kami semua. Dan roh-Mu yang kudus akan memeteraikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, ajar kami bukan hanya menjadi pembaca dan pendengar, tapi ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Terima kasih Bapa di surga, terpuji termulia Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berfirmanlah kepada kami. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mencari dan membaca dari Kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat 22 sampai 36 firman Tuhan di sepanjang minggu hari ini, di mana kemarin sudah diuraikan Bu Pendeta Iren di gereja. Saya akan membaca secara cepat. Sudah dapat semua. Dari Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 36 yang demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kruk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki, tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Demikianlah firman Tuhan.
pada sore hari ini. Satu lagi, siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Saya akan memberikan satu renungan yang singkat saja untuk ibu-ibu semua, karena firman ini sudah diberitakan sama Pendeta Iren sangat amat jelas kemarin di gereja dan di dalam DSS pada hari Senin. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ratapan pasal 3 ayat 20-36 ini dengan tema kasih dan keadilan Allah bagian keempat, mendidik dan menghibur. Tuhan mendidik kita dan menghibur kita. Ibu-ibu PW yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa kali dalam khotbah pada hari Minggu, kita semua sudah mendengar firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan tentang nats ini. Ada dua alasan Tuhan mengizinkan kita mengalami persoalan atau masalah dalam hidup kita. Saya mencatat khotbahnya Bu Iren, ada dua alasan Tuhan mengizinkan kita mengalami persoalan atau masalah dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan mau menegur kita atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dan Tuhan mau mendidik kita agar kita bertobat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau memurnikan iman kita supaya kita naik level, supaya kita naik kelas. Sama seperti anak sekolah yang kalau mau naik kelas, tentunya mereka harus menghadapi ujian semester atau ujian kenaikan kelas, atau ujian untuk kelulusan apa saja, sehingga itu dikatakan mereka naik tingkat, naik level gitu. Ini adalah dua alasan Tuhan mengizinkan kita mengalami persoalan. Pertama menegur kita, dan yang kedua Tuhan memurnikan kita. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu, setiap kali kita menghadapi persoalan di dalam hidup kita menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi, bahkan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, kita perlu mengevaluasi diri kita tentunya. Apa yang sedang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui persoalan yang kita hadapi. Atau apa yang sedang Tuhan ingin sampaikan kepada saya melalui persoalan yang saya hadapi. Ini yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka ada dalam pembuangan di Babel. Berada di pembuangan di Babel adalah bagian dari cara Tuhan mendidik bangsa Israel untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan meninggalkan semua dosa-dosa favorit mereka. Dan yang dilakukan berabad-abad oleh bangsa Israel, yaitu mereka melakukan penyembahan berhala. Kita sudah tahu di masa pembuangan mereka melakukan penyembahan berhala. Nah, bagian perikop kita pada hari ini mengungkapkan apa yang menjadi ratapan dari seorang nabi Yeremia atas situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel di pembuangan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kitab ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia waktu dia dalam kondisi di mana Yeremia mengungkapkan kesedihan dia yang sangat dalam. Dia mau mengungkapkan juga penderitaan emosionalnya atas kerusakan kota Yerusalem yang sangat amat tragis. Keruntuhan kota Yerusalem yang mendukakan dari kerajaan dan keturunan Daud. Nah, itu dalam pembuangan yang menyedihkan, pembuangan bangsa Israel ke Babel. Dan Yeremia melihat bahwa semua tragedi ini terjadi karena hukuman Allah atas pemberontakan para pemimpin dan seluruh umat Israel yang berabad-abad kepada Allah, yaitu dengan melakukan penyembahan berhala. Jadi mereka melakukan satu penyembahan berhala berabad-abad sehingga Tuhan marah kepada mereka. Nah, kalau kita baca dalam ayat sebelumnya, perikop pembacaan kita tadi dikatakan, Yeremia melihat ada banyak penderitaan yang dialami manusia yang bisa menimbulkan rasa pahit. Kita bisa baca dalam ayat 11 sampai ayat 17 di sini, di mana ada banyak penderitaan yang dialami manusia sehingga menimbulkan kepahitan
bagi diri kita. Namun di balik semua hukuman yang diterima oleh bangsa Israel, Yeremia dalam ratapannya juga mengakui bahwa Allah itu benar, bahwa Allah itu hadir dalam segala jalannya, dalam setiap jalannya. Tetapi Allah juga murah hati dan berbaik hati, berbelas kasihan kepada mereka yang tetap berharap kepada Dia. Nah, ketika kita terus juga berharap kepada Tuhan, kita sudah punya persoalan, kita punya permasalahan, ada kepahitan, tapi Allah Maha Kasih kepada kita semuanya. Allah murah hati dan Allah penuh belas kasihan kepada kita, tentunya ketika kita terus berharap, bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam ayat 25 di sini dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tentunya ketika kita berharap kepada Tuhan, sungguh Tuhan amat baik bagi kita. Bagi jiwa kita yang terus-terus mencari Dia dalam kehidupan kita. Dalam ayat 32 juga di sini dikatakan, karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Jadi walaupun keadaan apapun yang kita alami, situasi apapun yang kita hadapi, ayat 32 di sini, Tuhan juga menyayangi kita menurut kebesaran kasih setianya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Tuhan mengatakan kebesarannya dan keadilannya dalam hidup kita melalui tegurannya. Tuhan mengatakan kebenaran dan keadilannya dalam hidup kita melalui didikannya kepada kita, agar kita bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Bangsa Israel diminta untuk memiliki siapa sesungguhnya yang mereka akan sembah. Allah Abraham, Allah Ishak, ataukah Allah Yakub yang telah menyelamatkan mereka dari tanah Mesir, tanah perbudakan yang menyertai mereka selama 40 tahun di padang gurun, meskipun mereka tidak pernah melihat secara kasat mata? Apakah kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang akan mereka sembah? Ataukah kepada Allah bangsa kafir yang tidak terlihat secara kasat mata, tidak terlihat secara langsung dalam bentuk patung, namun hanyalah benda mati dan tidak punya kuasa apapun dalam melindungi mereka? Apakah kepada Allah Abraham, Yakub, dan Ishak, ataukah kepada Allah bangsa kafir yang mereka akan sembah? Nah, dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, terbukti bahwa mereka lebih cenderung menyembah Allah yang mati, Allah yang terlihat dengan mata, namun tidak punya kuasa. Itu Allah huruf kecil. Ibu-ibu, pilihan kita juga tentunya pada hari ini, kepada siapa Allah yang akan kita sembah? Tentunya kepada Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah penguasa tunggal dalam kehidupan kita, Allah yang sudah menyelamatkan kita, Allah yang kita sebut Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kita. Tentunya kepada Allah itu yang kita sembah. Saya senang dengan kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku tetap akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Tuhan mendidik bangsa ini melalui pembuangan ke Babel agar mereka menyadari bahwa Tuhan mau mereka hanya menyembah kepada Tuhan. Tuhan mau mereka hanya memuliakan Dia saja. Hal ini pun berlaku dan terjadi dalam kehidupan kita tentunya. Terkadang kita juga masih lebih percaya kepada sesuatu yang kelihatan dengan mata kepala kita, yang membuat kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan mengasihi kita. Setidaknya walaupun kita tidak melihat, namun kita percaya bahwa Tuhan kitalah yang senantiasa menolong dan memulihkan kita dalam situasi apapun. Kita lupa bahwa dalam setiap persoalan hidup yang kita hadapi, ada tangan Tuhan yang tidak terlihat, yang selalu menopang kita, yang selalu menolong kita, dan yang selalu menguatkan kita. Manusia dalam segala sesuatu
sukanya memang yang instan, cepat selesai, cepat dapat, seperti membalikan telapak tangan. Tidak mau menjalani proses pembentukan. Makanya tidak sedikit yang kecewa kepada Tuhan karena tidak bersedia menjalankan proses didikan Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, contohnya kita saat ini dalam menghadapi situasi pandemi. Contohnya saya juga dalam pekerjaan saya ada di mall. Nah, apa yang terjadi saat ini? Mulai besok, mall itu tutup, lockdown. Sejak tanggal 3 sampai tanggal 20 bulan ini. Tentunya apa yang terjadi, kita hari-harinya ada penghasilan walaupun sedikit, tapi setelah ini tidak ada penghasilan. Tapi tidak apa-apa, percaya sama Tuhan. Tuhan yang adalah Tuhan yang pasti akan menolong kita. Karena kita tidak akan tergeletak karena tangan Tuhan senantiasa menopang kehidupan kita. Apapun yang terjadi situasi saat ini, pandemi, bukan hanya saya terdampak, semua orang pun terdampak situasi seperti ini. Tapi ketika kita terus berpengharapan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Bersukacita dalam segala hal. Tentunya ya kita juga berdoa, menjaga kesehatan, protokol kesehatan yang harus kita jalani, minum vitamin, apa saja harus kita lakukan. Bukan hanya berdoa-berdoa, virus ada di mana-mana, tapi kita juga tentunya menjaga pribadi masing-masing, keluarga kita masing-masing. Di mana saja kita berada, kita percaya virus itu akan, situasi pandemi ini pasti akan berlalu dan pasti akan selesai ketika kita terus tentunya berharap kepada Sang Empunya dunia ini. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini juga kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa selalu ada cara Tuhan yang sangat amat baik yang Tuhan pakai untuk mendidik kita agar hidup kita tentunya selalu benar di hadapannya. Ketika Tuhan mendidik kita melalui masalah, ketika Tuhan mendidik kita melalui persoalan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Melainkan Ia terus menghibur kita. Karena firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Oleh karena itu, ibu-ibu PW yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saat ini kita sedang dibawa untuk mengalami masalah dan persoalan dalam hidup kita, ikuti saja prosesnya. Ikuti saja proses yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita, dengan iman dan pengharapan serta percaya kita kepadanya, pasti ada jalan keluar. Agar kita dapat keluar dari setiap persoalan permasalahan yang kita hadapi. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tetap setia menolong kita dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semua bersama keluarga. Mari kita berdoa, Yusti. Kalian doa syafaat? Ya. Doakan Bu Ican, Bu Christine ya, Ya. Bu. Bu Eva juga ya. Iya, Bu Eva. Kak Ina tadi ya. Kak Ina masih itu sama Bu Eva, suaminya Bu Eva. Ya. Pak Miron ya. Pak Miron, Pak Jeta. Ya. Terus anaknya Nathan Axel juga Axel. Siapa? Oh, Axel. Ya. Axel. Maradona, Justi, ya, Oh iya, Pak Maradona juga. Pak Maradona, Pak Edu masih, Ican dipulihkan, Bu Kristi dalam duka tapi percaya Tuhan Yesus menolong, berikan sukacita ya bagi keluarga. Kak Ina dan baby. Oh ya, Kak Ina, Ima baby. Raja Lado, baby Raja Lado, Bu Eva, Pak Miron, Pak Maradona, Pak Edu Wakabesi, Bu Ican, Pak Eman dalam pemulihan. Emmanuel, ya? Raja Lado. Ibu-ibu, mari kita satukan hati kita sama-sama bersyafaat kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa. Ibu, tolong doakan Oma juga ya. Oh iya, Oma. Tolong doakan ya. Oma ya. Iya. Yuk, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang tetap setia menyertai akan kehidupan kami semua, ibu-ibu hari lepas hari hingga pada hari ini.
Terima kasih Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita semua. Hari lepas hari, saat lepas saat, hingga kami boleh memasuki bulan yang baru kembali di bulan Juni tahun 2021. Terima kasih Bapak, sepanjang 6 bulan Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai akan hari-hari kami. Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sampai saat ini ya Bapak. Ajar kami untuk terus mensyukuri atas berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Walaupun saat ini masih dalam situasi pandemi, tapi kami percaya Tuhan, pandemi ini sebentar akan berlalu. Tidak akan berlarut-larut kami dengan situasi seperti ini. COVID, penyakit pun yang ada di mana-mana bertebaran. Kami percaya kalau anak-anak Tuhan yang terus percaya kepadamu, Tuhan pasti Engkau menghalalkan setiap virus-virus yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau yang Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami, atas tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan. Oleh karena itu, ajar kami untuk terus berserah hanya kepadamu, terus bersandar hanya kepadamu, karena hanya Engkaulah penolong kami yang setia dalam kehidupan kami. Bapak yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, untuk pada malam hari ini kami khusus berdoa bersama-sama. Kami sehati ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami seiman, saudara-saudara kami sejemaat GKO Bintaro Tuhan, di mana beberapa saudara-saudara kami sedang terpapar akan virus COVID-19. Tuhan, kami menyerahkan akan Ibu Ina Raja Lado, untuk anaknya Baby Raja Lado, untuk Ibu Eva, untuk Pak Miron, untuk Bapak Maradona ya Tuhan, untuk Pak Axel juga. Tuhan, untuk saudara-saudara kami ini yang mengalami sakit yang tidak disangka-sangka bisa terjadi pada tubuh mereka. Tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa yang akan menyembuhkan mereka, dan mereka sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap makanan, setiap obat-obatan yang mereka makan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kuduskan, Engkau lahirkan, sehingga makanan dan obat-obat ini boleh menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani mereka, dan mereka boleh dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada virus lagi yang menempel dalam tubuh mereka, karena mereka sudah dinyatakan sehat semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Edu lewat KBSI yang dalam pemulihan bersama Ibu Ican yang beberapa hari yang lalu jatuh. Begitu juga Pak Emon yang beberapa hari yang jatuh dari tangga. Begitu juga untuk Oma Mika Suatan Tuhan yang beberapa hari yang lalu sudah keluar dari rumah sakit. Kami percaya pemulihan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Mereka terus berseru dan bersandar kepadamu ya Tuhan, karena hanya Engkaulah tabib yang agung, yang ajaib, yang sudah menyembuhkan mereka. Dan hari lepas hari mereka terus bersyukur kepadamu karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, melindungi mereka keluarga lepas keluarga Tuhan, dan mereka terus ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tak lupa kami berdoa juga untuk Ibu kita yang kekasih, Ibu Christine Laiskoda Tuhan, di mana beberapa hari yang lalu Engkau memanggil suami, bapak, opa yang terkasih Pak Jul lewat Pak L. Laiskodat. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan. Dikala mereka merasakan kedukaan, kami percaya Tuhan, duka cita itu boleh Tuhan ubahkan menjadi sukacita bagi keluarga. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan berikan kesehatan, khususnya Bu Christine dan anak-anak Sela. Tuhan berikan kepada mereka ketabahan, dan kami percaya hanya pertolongan Tuhan yang ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka kuat di dalam Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penghibur yang setia di tengah keluarga. Mereka tidak berduka cita berlama-lama, tapi mereka bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan yang menopang kehidupan mereka. Mereka tidak akan jatuh sampai tergeletak, karena tangan Tuhan terus menopang Bu Christine, Sela, dan keluarga besar yang berada di Jakarta maupun di Manado, maupun yang ada di Kupang. Mereka semua ada dalam perlindungan Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus untuk semua saudara-saudara kami ini yang kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk ibadah PW pada sore hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan menyertai akan kehidupan ibu-ibu bersama dengan keluarga. Bu Pendeta Iren juga yang tidak sempat hadir pada sore hari ini. Tuhan menyertai beliau bersama dengan Pak Regi, bersama dengan Rencia, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Biarlah Bu Pendeta Iren senantiasa diberkati ketika dia terus melayani umat-Mu ya Tuhan. Menjaga dan pelihara, dijauhkan dari segala sakit dan mara bahaya, sehingga pertolongan Tuhan senantiasa ada di tengah keluarga Bu Iren, Pak Regi, dan Rencia. Dan Rencia boleh bertumbuh menjadi anak yang terus diberkati, anak yang dengar-dengar pada orang tua, dan anak yang diberkati oleh Tuhan, dia bertumbuh searah dengan Engkau ya Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Tak lupa juga untuk ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, kami menyerahkan Ibu Yusti bersama keluarga, Bu Esther, Bu Herda, Bu Grace, Bu Ivon, Bu Mita, ada Bu Ican juga, Bu Flora, Bu Elia Priyati, Bu Mega, Bu Linda Simatau, Bu Linda Manurung, Bu Elis Tanto, Bu Novlita Nenggolan, Bu Eli Simamora, Bu Christine Laiskodat, Bu Lili Mahulete, dan mungkin masih ada ibu-ibu yang lain yang tidak sempat kami sebut namanya Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati ibu-ibu ini. Biarlah semua ibu-ibu ini diberi kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Mereka boleh menjadi tiang-tiang doa di tengah keluarga, di tengah masyarakat Tuhan, di tengah gerejamu juga, sehingga ketika keluarga-keluarga kami sehat, jemaat gerejamu juga sehat semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang kami ucapkan, kami lakukan dalam pikiran kami, perkataan kami, yang sia-sia Tuhan, Engkau singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga doa kami ini boleh layak kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Ibu Lucy yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bu Lucy. Terima kasih. Pakai Tuhan lebih dahsyat untuk menyatakan kebaikan Tuhan pada banyak orang. Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini, Ibu. Nats persembahan kita hari ini terambil dari Mazmur 50 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ibu yang terkasih, silakan memberi lewat rekening Jemaat GKO Bintaro Jaya, CIMB Niaga, ada scan barcode, silakan memberi, selamat memberi ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ibu yang terkasih, kita akan pujian untuk persembahan kita. GKB 1.
Ibu yang terkasih, mari kita doa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Terima kasih Tuhan, kami datang mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan di sore ini kami memberi sebagian dari apa yang Tuhan berikan bagi kami sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan. Tuhan berkati dan kuduskan setiap persembahan yang kami kumpulkan, dan biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah memberi dengan penuh ungkapan syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau angkat pujian penutup kita. Kita mengatakan bahwa El Shaddai, tidak usah kita khawatir untuk apapun dalam kehidupan yang kita alami saat ini, besok, dan seterusnya. Karena ada Allah yang maha besar, Allah yang selalu berserta dengan kita. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai.
Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengakhiri akan ibadah PW kita persekutuan pada sore hari ini. Mari kita tutup dan doa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan banyak terima kasih kepadamu Bapa, karena Engkau sudah menyertai akan ibadah PW pada sore hari ini. Bapak terima kasih untuk ibu-ibu semua yang boleh hadir, dan ketika sebentar kami juga boleh menyelesaikan. Kami boleh beristirahat karena malam boleh menjadi bagian bagi kami. Biarlah kami boleh beristirahat bersama dengan Engkau. Dan ketika kami bangun besok pagi dengan tubuh kami yang sehat, kekuatan kami yang baru, kami datang kepadamu menaikkan syukur kami kepadamu ya Bapa. Karena Engkau Allah yang setia senantiasa menyertai akan kehidupan ibu-ibu bersama dengan keluarga. Terima kasih Bapa di surga. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Dan biarlah kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan terus menyertai kehidupan ibu-ibu bersama dengan keluarga dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Ibadah kita selesai. Terima kasih. Terima kasih Bu Lucy, terima kasih. Kami komisi. Terima kasih Bu Lucy, terima kasih Bu Yusti. Salam sehat semuanya dan Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Besok ada ibadah pengucapan syukur ya, ibadah penghiburan. Mama Sela ya.